Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wiwi Evita, NIM 190710010, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains, Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 di SMK Kamarul Huda. Jadi, adapun yang saya amati selama melakukan observasi atau PLP di SMK Kamarul Huda, yaitu yang pertama visi, misi, dan SOTK sekolah, yang kedua kultur sekolah, yang ketiga kegiatan kokuler dan ekstrakurikuler, kemudian yang keempat peraturan dan tata tertib sekolah, yang kelima kegiatan seremonial formal, dan yang keenam praktik pembiasaan dan kegiatan positif. Yang pertama yaitu bab 1, visi, misi, dan SOTK sekolah. Visi dan misi sekolah. Visi SMK Kamarul Huda Bago yaitu berprestasi berlandaskan iman dan takwa, dibekali sikap budi pekerti luhur, cerdas, terampil, serta memiliki wawasan global. Dan misi SMK Kamarul Huda yaitu menumbuhkan semangat, kreativitas, bersinergi, dan berkompetitif kepada seluruh warga sekolah. 2. Melaksanakan kurikulum melalui pembelajaran dan penilaian, berbasis kompetensi, berbasis wirausaha, berbasis akhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi guru. Keempat, mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan kedisiplinan. Kelima, yaitu menerapkan layanan prima dan pengelolaan sekolah melalui sistem manajemen mutu ISO. Adapun cara atau usaha yang dilakukan oleh sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya adalah pihak sekolah menentukan indikator-indikator yang harus dicapai, mengintegrasikan visi dan misi ke dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, membuat program-program yang direncanakan harus mengarah kepada pencapaian indikator visi dan misi sekolah, menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah, dan tentu saja tidak lepas dari usaha, kerja keras, dan kerjasama antar warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi di lingkungan sekolah, serta kesadaran dari masing-masing warga sekolah akan tugasnya masing-masing guna mencapai hasil yang maksimal untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian B. Struktur organisasi SMK Kamarul Huda. Yang pertama yaitu pembina atau pengasuh Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin, Ketua Yayasan Dr. Andes Haji Lalu Azhari MPDI, Kepala Sekolah Lalu Sapuan MPDI, Komite Sekolah Lalu Hardiansah MPD, Bendahara baik Faridatul Aini SPDI, Kepala Tata Usaha Lalu Syukran Mamun SESG, Waka Bidang Kurikulum lalu Redwan MPD, Waka Bidang Kesiswaan Saiful Helmi SPD, Waka Bidang Humas Saiful Helmi SPD, Operator Sekolah lalu Sunanjar Hardinata Eskom, Kepala Perpustakaan Yuni Linda Astiti SPD, Pembina OSIS Muhammad Rizal ID SPD. Masing-masing komponen mempunyai tugas masing-masing, misalnya pengasuh, yaitu bertanggung jawab atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan. Ketua yayasan bertugas menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan yayasan sesuai dengan visi dan misi dan tujuan, dan seterusnya. Kemudian usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK.
Implementasi SMK Kamarul Huda dalam mewujudkan SOTK adalah paling pertama dan utama adalah kesadaran dari masing-masing komponen sekolah akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Agar tugas dan wewenang yang dimiliki oleh sekolah dapat ditaati oleh bawahan, maka diperlukan adanya kekuasaan power, yaitu kemampuan untuk melakukan hal tersebut dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan keputusan. Kerjasama antara masing-masing komponen juga sangat diperlukan untuk mewujudkan SOTK sekolah. Saling menjaga kepercayaan antar komponen. Selain itu juga ada pendekatan-pendekatan, yaitu peningkatan mutu pendidikan dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, SOTK sekolah dapat tercapai. Bab 2. Kultur sekolah. A. Deskripsi kegiatan 3S, Sapa Senyum Salam. Budaya 3S, Senyum Sapa Salam, merupakan budaya baik yang harus dikembangkan. Sapa merupakan sebuah penghormatan kita kepada orang lain. Ketika orang lain kita sapa, mereka merasa dihormati. Salam dapat membuat orang saling menyayangi. Ketika orang memberikan salam kepada orang lain akan merasa senang dan merasa diperhatikan. Di SMK Kamarul Huda, budaya 3S, Sapa Senyum Salam diterapkan dengan baik. Sebagai salah satu contoh, pada saat hari pertama kami melakukan kegiatan PLP, para guru dan siswa menyapa dengan ramah dan memberikan senyum manis kepada kami, saling bersalaman dan saling bertegur sapa jika bertemu dan berpapasan di sekolah. Budaya 3S, Sapa, Senyum, dan Salam sangat baik untuk diterapkan di sekolah guna untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan di sekolah. Adapun di SMK Kamarul Huda Baku juga kan ada sapam di depan sekolah yang pas masuk itu kita disapa dengan ramah, diberikan senyuman begitu. Kemudian yang B, prestasi akademik dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Yang pertama yaitu bidang farmasi, juara 2 LKS SMK tingkat provinsi, juara 3 farmasi LKS SMK Kabupaten Loteng. Yang kedua, bidang teknik komputer dan jaringan. Juara 3, Information Technology Networking Support. Juara 2, LKS tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun strategi sekolah untuk mencapai prestasi akademik tidak lepas dari doa, usaha, kerja keras, dan kerjasama antar siswa yang mengikuti lomba serta didikan keras dari ketua jurusan yang berkaitan dengan lomba. Guru bersangkutan melatih siswanya dengan keras dan telaten sebelum mengikuti perlombaan atau pertandingan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik dan matang demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dan mendapatkan piala. Misalnya, saat lomba LKS, TKJ, dan farmasi, mereka harus menjalani full praktik untuk mendapatkan hasil sesuai harapan. C, yaitu prestasi non-akademik dan strategi sekolah untuk mencapai prestasi tersebut. Yang pertama, juara 1 dan 2 kejuaraan taekwondo tingkat kabupaten, juara 1 futsal tingkat MA atau SMK tingkat kecamatan, juara 1 dan 3 pertandingan sepak bola, juara 1 gerak jalan putri tingkat kecamatan. Adapun strategi sekolah untuk mencapai prestasi non-akademik tidak lepas dari doa, usaha, kerja keras, dan kerjasama antar anggota dan pelatih. Pelatih melatih siswanya dengan keras dan telaten sebelum mengikuti perlombaan atau pertandingan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik dan matang demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dan mendapatkan piala. Kemudian deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Untuk pakaian, pakaian. Hari Senin dan hari Selasa seragam putih dan abu semua jurusan. Hari Rabu dan Kamis seragam kejuruan sesuai dengan jurusan. Hari Jumat dan Sabtu seragam batik dan hitam untuk semua jurusan. Pakaian olahraga
dikenakan saat olahraga. Pakaian olahraga tidak boleh digunakan saat mengikuti proses pembelajaran di ruang teori. B. Memakai ikat pinggang. C. Memakai kaos kaki. D. Memakai sepatu. Hari Senin dan Selasa memakai sepatu bebas. Hari Rabu dan Kamis memakai sepatu putih bagi jurusan farmasi, memakai sepatu hitam bagi jurusan TKJ dan perhotelan. Hari Jumat dan Sabtu memakai sepatu hitam bagi jurusan farmasi dan TKJ. Kemudian cara berpakaian. Putra memasukkan baju panjang celana mulai dari pinggang sampai mata kaki. Putri tidak boleh memasukkan baju pada hari Jumat dan Sabtu ketika menggunakan pakaian batik, mengenakan seragam sesuai dengan yang ditetapkan. Diwajibkan mengenakan jilbab dengan ketentuan Senin dan Selasa jilbab putih, Rabu dan Kamis jilbab putih, Jumat dan Sabtu jilbab hitam. Kemudian E. Deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi atau komunikasi. 1. Administrasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, segala pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, baik dari segi pengelolaan keuangan, data-data sekolah, serta pekerjaan administrasi lainnya sangat efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu untuk pembelajaran. Dengan adanya teknologi informasi, guru sangat mudah melakukan proses belajar mengajar. Dengan bantuan teknologi informasi dapat membuat media pembelajaran untuk mempermudah pemahaman siswa. Kemudian, dalam mengakses materi dengan memanfaatkan internet, terlebih lagi di saat pandemi seperti ini, semua kegiatan harus dilakukan dengan proses jarak jauh atau daring. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, guru menjadi lebih mudah menyampaikan materi pembelajarannya melakukan ujian virtual, pemberian tugas melalui berbagai aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp, e-learning, dan media belajar lainnya, sehingga materi pelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Kemudian yang F, yaitu deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Hubungan dari komite sekolah SMK Kamarul Huda dengan orang tua siswa sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan kunjungan atau silaturahmi antar rumah ke rumah yang dilakukan waktu kesiswaan ke rumah orang tua secara bergiliran. Hubungan baik ini juga dapat kita lihat dari sekolah sering mengadakan pertemuan antara orang tua murid, misalnya dalam rangka pelepasan PSG bagi siswa yang kelas 12. Adapun kegiatan sekolah untuk membangun hubungan baik atau silaturahmi antara orang tua siswa dan komite sekolah, sekolah melaksanakan pertemuan dengan wali murid 3 bulan sekali. Kemudian G, deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi. Yang pertama yaitu telat. Alangkah baiknya tidur lebih awal, jangan begadang gara-gara hal yang tidak penting seperti main game atau apa. Setting alarm, meminta bantuan orang terdekat untuk membangunkan, misalnya orang tua, kakak, adik, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu membawa handphone ke sekolah. Solusinya yaitu alangkah baiknya menyediakan gerai ponsel umum bagi siswa jika ingin menelpon orang tua dan keperluan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak disiplin. Solusinya yaitu atasi dengan melakukan pendekatan kepada siswa. Bekerja sama dengan orang tua murid menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya kedisiplinan, memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran secara konsisten. Kemudian yang keempat yaitu mewarnai rambut. Solusinya yaitu memberikan peringatan, memberikan pewarna rambut yang bagus, namun jika tidak sesuai harapan, sekolah tidak bertanggung jawab dan mengirimnya ke ruang hukum. Yang kelima yaitu bolos sekolah. Solusinya yaitu alangkah baiknya menciptakan suasana komunikasi harmonis oleh guru kepada siswa. Atur siswa yang minta izin meninggalkan kelas, kuasai sisi ruangan kelas dengan cermat. Guru memberikan perhatian lebih kepada siswanya. Dan alangkah baiknya melakukan pembelajaran secara menarik.
Kemudian yang H yaitu deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah dan solusinya. Yang pertama yaitu kesulitan menerima pelajaran dari guru. Solusinya yaitu alangkah baiknya guru menyampaikan materi dengan jelas kepada siswa. Siswa lebih aktif untuk bertanya apa yang tidak dipahami kepada gurunya. Guru menyajikan materi dengan metode yang menarik perhatian siswa, meminta bantuan dari teman sebaya jika masih ada yang belum dipahami. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan ekonomi atau biaya. Solusinya yaitu pihak sekolah memberikan keringanan atau kelonggaran biaya, memberikan beasiswa untuk tahfiz Al-Quran, gratis SPP, memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-teman. Solusinya yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, keaktifan dalam kelas ataupun lingkungan sekolah, menumbuhkan rasa sosialisasi dan kekeluargaan antara sesama, bergaul dengan sewajarnya di batas normal. Bab 3 yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. A. Jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler atau jadwal. Yang pertama yaitu kegiatan praktik sistem ganda atau PSG. Kegiatan ini dilakukan oleh semua jurusan yang ada di SMK Kamarul Huda, mulai dari jurusan farmasi, teknik komputer dan jaringan, perhotelan, desain visual grafis, rekayasa perangkat lunak, teknik laboratorium, medik, usaha perjalanan wisata. Pelaksanaan praktik sistem ganda atau PSG diperuntukkan kepada siswa kelas 12 yang dimana pelaksanaannya dilakukan selama 3 bulan. Yang kedua yaitu kegiatan study tour. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa jurusan usaha perjalanan wisata. Kegiatan ini dilakukan pada saat pemberian materi yang berkaitan dengan perjalanan wisata, praktik berbahasa untuk jurusan perhotelan. Yang ketiga yaitu bakti sosial. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh SMK Kamarul Huda adalah pengumpulan sembako untuk amal. Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali. Kemudian, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu PMR, yang kedua pramuka, 3 taekwondo, dan keempat futsal. Yang pertama yaitu PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja Palang Merah Indonesia yang berpusat pada sekolah-sekolah yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Di SMK Kamarul Huda, jadwal latihan kegiatan ini dilaksanakan hari Selasa dan hari Kamis jam 15.30 sampai jam 17.00 dengan jumlah anggota 20 siswa yang aktif. Kemudian kegiatan pramuka atau Praja Muda Karana merupakan sebuah anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Di SMK Kamarul Huda, jadwal latihan ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada hari Sabtu jam 16.00 sampai jam 17.30 dengan jumlah anggota siswa aktif 15 orang dari semua jurusan. Yang ketiga yaitu taekwondo. Adalah seni bela diri yang menggunakan teknik kaki serta tangan kosong untuk menaklukkan lawannya. Di SMK Kamarul Huda, jadwal latihan ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada hari Rabu jam 16.10 sampai dengan jam 18.00 dengan jumlah anggota kurang lebih 20 siswa aktif. Kemudian yang keempat yaitu futsal. Adalah permainan bola yang dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Di SMK Kamarul Huda, jadwal ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada hari Kamis jam 16.10 sampai dengan jam 18.00 dengan jumlah anggota aktif yaitu 15 orang. Bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu hak peserta didik. Hak peserta didik yaitu mengikuti proses pembelajaran, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran, meminjam dan menggunakan sarana pembelajaran di sekolah, mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, menjadi anggota OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan, kemudian mendapat bimbingan dari guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal.
Kemudian yang ke B yaitu kewajiban peserta didik. Yang pertama yaitu kelakuan. Dalam berperilaku di sekolah, setiap peserta didik wajib menghormati dan menghargai kepala sekolah, guru dan karyawan, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku, mengikuti proses pembelajaran secara tertib sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu kerajinan. Yang pertama, masuk pukul 7.15, paling lambat 15 menit sebelum tanda masuk ruang kelas dibunyikan dan pulang pukul 14.00. Lalu, kemudian yang kedua, selalu aktif mengikuti kegiatan kerohanian atau imtak atau istighosah dan upacara bendera. Kemudian yang ketiga, selalu aktif mengikuti proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat, selalu aktif mengajarkan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan tepat waktu. Kemudian yang kelima, selalu aktif mengikuti kegiatan ulangan atau penilaian yang diberikan sekolah dan guru. Kewajiban peserta didik yang ketiga yaitu kerapian. Selalu berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian C. Larangan peserta didik. Yang pertama, peserta didik dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan dan ketertiban sekolah dan ketertiban umum. Kemudian yang kedua, peserta didik dilarang berkelahi, minum minuman keras, merokok di lingkungan sekolah, dan mengganggu hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau mencuri, menggasap, dan menipu, serta melakukan tindakan yang melanggar aturan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dilarang melakukan ancaman atau intimidasi dan perbuatan kerusakan. Terus yang keempat, peserta didik dilarang membawa HP dan radio. Kelima, peserta didik dilarang membawa dan menyimpan senjata tajam dan barang-barang yang berbau pornografi. Keenam, peserta didik putri dilarang membawa perhiasan yang berlebihan. Peserta didik dilarang mewarnai rambut, tidak berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang tertulis di atas. Peserta didik dilarang kawin semasih jadi siswa. Sanksi-sanksi peserta didik. Yang pertama yaitu sanksi berat. Diserahkan ke pihak berwajib atau kepolisian apabila tindakan pidana berurusan dengan kepolisian, terlibat organisasi terlarang, terlibat memakai bahan-bahan terlarang seperti narkoba, sabu-sabu, dan lainnya. Kemudian yang kedua, sanksi sedang. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah, kamar mandi, dan WC. Apabila tidak ikut dalam kegiatan apel upacara tanpa ada alasan. Sering tidak ikut istighosah. Ketiga, tidak mengindahkan kebersihan, mengganggu ketertiban dan keamanan. Kemudian yang kedua, dipanggil orang tua atau walinya. Apabila melakukan pelanggaran berulang-ulang setelah diperingatkan dan membuat surat pernyataan. Kemudian yang kedua, menghina dan melawan pengurus dan guru. Ketiga, membawa HP dan radio. Keempat, membawa dan menyimpan senjata tajam dan barang-barang yang berbau pornografi, kaset, komik, CD, majalah, gambar-gambar atau poster dan lain-lain. Kemudian tidak berpakaian seragam. Yang ketiga yaitu sanksi ringan, dipanggil ke kantor atau ke ruang BP untuk dinasehati apabila tidak memakai pakaian muslim atau tidak berpakaian sopan, berkata atau bersikap tidak sopan. Dicukur atau digundul apabila merokok di lingkungan sekolah, tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau bolos berkali-kali. Kemudian sanksi lain yaitu didenda berupa uang apabila melakukan kawin semasih jadi siswa SMK Kamarul Huda, terlambat datang melebihi batas waktu izin, merusak fasilitas yayasan dan sekolah. Adapun deskripsi strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah yaitu
Strategi sekolah SMK Qomarul Huda untuk menerapkan peraturan tata tertib sekolah adalah dengan menegakkan semua peraturan yang ada, baik peraturan untuk guru, siswa, dan karyawan. Meningkatkan dan membiasakan pembentukan karakter disiplin oleh guru kepada siswa. Menumbuhkan rasa kepatuhan dan ketaatan kepada siswa terhadap peraturan yang ada. Menumbuhkan kesadaran individu, memberikan sanksi yang tegas apabila melanggar peraturan tata tertib sekolah, kerjasama antar semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, nyaman, tentram, sejahtera, dan kondusif. Kemudian bab 5, kegiatan seremonial formal yang ada di SMK Qomarul Huda. Yang pertama yaitu upacara bendera. Di SMK Qomarul Huda, kegiatan upacara bendera dilakukan setiap hari Senin dan memperingati hari-hari nasional seperti 17 Agustus, HUT PGRI dan Sumpah Pemuda, Hari Kartini, dan hari nasional lainnya. Upacara di SMK Qomarul Huda biasanya dimulai pada pukul 7.15 sampai 8.30 WITA dengan melibatkan siswa sebagai petugas upacara. Kemudian yang kedua yaitu rapat guru. Di SMK Qomarul Huda, rapat guru diagendakan kepada sekolah untuk membicarakan seluruh kepentingan sekolah, seperti kurikulum, guru, peserta didik, staf sekolah, fasilitas dan prasarana, media, lingkungan, pembiayaan, kerjasama, keterlibatan masyarakat, dan sebagainya. SMK Qomarul Huda bisa mengadakan rapat untuk membicarakan segala sesuatu yang bertalian pendidikan di sekolah. Rapat itu diikuti oleh semua guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan agenda tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan akreditasi sekolah. Di SMK Qomarul Huda, kegiatan dilakukan untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi di SMK Qomarul Huda dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 November 2020. Kegiatan ini dilakukan secara daring. Biasanya kegiatan ini dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian bab 6 yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama yaitu kegiatan imtak atau istighosah. Kegiatan imtak atau istighosah di SMK Qomarul Huda, kegiatan imtak atau istighosah dilakukan seminggu sekali, biasanya pada hari Sabtu pukul 7.15 sampai 8.30 dengan tujuan untuk meningkatkan iman dan takwa antara guru dan siswa yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu kegiatan pembersihan. Di SMK Qomarul Huda, kegiatan pembersihan dilakukan setiap hari untuk membersihkan lingkungan, dan adapun yang mempunyai jadwal piket harus datang lebih awal dan membersihkan ruangan kelas guna untuk menciptakan kenyamanan saat belajar dan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Puskesmas terdekat melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah untuk menerapkan kebiasaan bersih dan hidup sehat di lingkungan sekolah. Terlebih lagi di saat pandemi seperti saat sekarang ini, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna mencegah penularan COVID-19. Kemudian yang keempat yaitu penanaman pohon dan bunga. Semua warga sekolah melakukan kegiatan ini guna menciptakan suasana sekolah yang indah, asri, segar, dan sejuk demi memperindah suasana lingkungan sekolah. 5. Lomba menghias kelas. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas siswa-siswi di SMK Qomarul Huda dan memperindah ruangan kelas. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI, kelas meeting sebelum pembagian rapot. Kemudian yang keenam yaitu pembuatan video kreatif. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka akreditasi sekolah dan bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi untuk berkreasi dan berkarya. Kebetulan pada saat kami melakukan PLP di sana, sekolah sedang mempersiapkan akreditasi. Yang ketujuh yaitu kegiatan kekeluargaan atau menjenguk guru atau siswa yang sakit. Kegiatan ini dilakukan oleh semua warga sekolah guna untuk meningkatkan rasa kepedulian antara sesama dan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah. Ini adalah jenis kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Qomarul Huda Bagu.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.